Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawati dari PGMI 3B. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Nah, adapun judul yang saya buat untuk laporan akhir ini adalah pemanfaatan aplikasi sains anatomi dan alat peraga pada mata pembelajaran IPA untuk kelas 5 SD. Upaya meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian, adapun pembahasan yang akan dibahas pada laporan akhir ini, yaitu analisis kebutuhan, karakteristik peserta didik, kemudian telaah tujuan pembelajaran, kemudian telaah materi ajar, alasan pemilihan media, dan rencana anggaran biaya. Untuk yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan ini, yang pertama yaitu meliputi 1. Tahapan pengumpulan informasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Hapsiah Nur Puanot tahun 2022 dalam jurnal peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 6 Cakranagara menerangkan bahwa rendahnya pemahaman siswa pada mata pembelajaran IPA materi tentang sistem pencernaan manusia di kelas 5 SD Negeri 6 Cakranagara. Adapun upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pencernaan dengan menggunakan alat peraga. Yang kedua yaitu tahapan identifikasi kesenjangan. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, bahwa siswa kelas 5 SD diharapkan bisa mendeskripsikan struktur beserta dengan fungsi dan proses kerja organ pencernaan manusia. Namun, berdasarkan hasil temuan dalam jurnal menerangkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman siswa di kelas 5 SD mata pembelajaran IPA berdasarkan penelitian sebelumnya. Menurut Hapsiah Nur Puanot tahun 2022 dalam jurnal peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA di kelas 5 SD. Pada jurnal itu menerangkan bahwa rendahnya pemahaman siswa pada mata pembelajaran IPA materi tentang sistem pencernaan di kelas 5 SD. Adapun upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pencernaan dengan menggunakan alat peraga. Yang ketiga yaitu ada analisis performa. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa masih rendahnya pemahaman siswa pada materi organ pencernaan pada mata pembelajaran IPA karena guru hanya menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah saja sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Metode yang digunakan guru dalam kelas kurang inovatif dan pemanfaatan alat peraga yang kurang dimaksimalkan oleh guru pada saat pembelajaran. Kemudian yang keempat ada identifikasi hambatan dan sumber. Terdapat hambatan dalam mata pembelajaran IPA tentang materi organ pencernaan, diantaranya masih terdapat sekolah yang belum mempunyai prasarana, diantaranya di sekolah dasar yang masih belum menyediakan ruangan lab untuk praktek. Kemudian belum terdapatnya sarana seperti alat peraga atau alat torso, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami organ pencernaan jika hanya melalui metode ceramah saja. Yang kelima yaitu ada identifikasi karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut Hapsiah Nur Puanot tahun 2022 dalam jurnal peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 6 Cakranagara menerangkan bahwa alasan penggunaan media alat peraga terlihat bahwa peningkatan pemahaman siswa di kelas 5 setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan media alat peraga mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil pembelajaran IPA pada kondisi awal tanpa menggunakan media alat peraga. Yang keenam yaitu
Identifikasi tujuan. Menurut Hapsiyah Noor Puanot, bahwa tujuan dari media ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA materi alat pencernaan manusia pada siswa kelas 5 SD. Kemudian, mendeskripsikan peningkatan keberhasilan penerapan pembelajaran menggunakan alat peraga dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA materi alat pencernaan manusia pada siswa kelas 5 SD. Yang ketujuh yaitu menentukan permasalahan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam memahami materi organ pencernaan adalah kurangnya guru dalam menginovasi dalam sebuah media. Maka guru perlu menginovasi pembelajaran yang baru dan meningkatkan penggunaan alat peraga sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya di nomor 2 ada karakteristik peserta didik. Nah, berdasarkan psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Untuk psikologi belajar, siswa kelas 5 SD ini senang bermain, kemudian bergerak, kemudian bekerja secara langsung atau konsep bermain sambil belajar. Dan untuk psikologi perkembangan siswa kelas 5 SD pada tahap ini sudah memasuki operasional konkret. Nah, di mana peserta didik dapat memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Kemudian di nomor 3 ada telaah tujuan pembelajaran. Dalam telaah tujuan pembelajaran terdapat analisis tujuan pembelajaran, kemudian analisis capaian pembelajaran, dan analisis alur tujuan pembelajaran. Pada analisis alur tujuan pembelajaran terdapat kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Untuk kompetensi, berdasarkan tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses dalam organ pencernaan menggunakan model yang dibuat sendiri. Nah, dapat disimpulkan kompetensi dari tujuan pembelajaran adalah C2, yaitu memahami. Yaitu siswa mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses dari organ utama dalam sistem pencernaan. Dan yang kedua yaitu adalah konten, di mana siswa bisa mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan. Dapat disimpulkan konten dari tujuan pembelajaran ini adalah C2, yaitu memahami struktur, fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan. Dan yang ketiga adalah variasi. Berdasarkan tujuan pembelajaran, siswa belajar untuk memahami struktur, fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat mengetahui dan memahami materi organ pencernaan. Kemudian ada analisis capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran ini meliputi rasional mata pembelajaran IPAS, kemudian tujuan mata pembelajaran IPAS, karakteristik mata pembelajaran IPAS, kemudian capaian setiap fase secara keseluruhan, dan capaian fase menurut per elemen. Kemudian yang terakhir ada analisis alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan waktu dari awal sampai akhir suatu fase. Kemudian untuk selanjutnya di nomor 4 ada telaah materi ajar. Di dalam telaah materi ajar ini ada alasan pemilihan materi. Alasan dipilihnya materi organ pencernaan adalah karena masih kurangnya kemampuan siswa dalam memahami organ pencernaan di kelas 5 SD. Sebagaimana penelitian sebelumnya, menurut Hapsiyah Noor Puanot tahun 2022 dalam jurnal peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA di kelas 5 SD, menerangkan bahwa
Penelitian ini berawal dari rendahnya tingkat pemahaman siswa pada mata pembelajaran IPA materi organ pencernaan manusia di SD. Kemudian di nomor 5 ada alasan pemilihan media. Karena berdasarkan hasil penelitian jurnal menurut Hapsiah Noor Fu'anot tahun 2022 dalam jurnal peningkatan pemahaman siswa tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA di kelas 5 menerangkan bahwa penelitian ini menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA materi alat pencernaan manusia sehingga membantu siswa mempermudah dalam memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Dapat diberi kesimpulan, alasan bahwa penulis memilih menggunakan media alat peraga atau poster untuk dijadikan sebuah proyek dikarenakan sudah adanya penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada mata pembelajaran IPA materi organ pencernaan manusia sehingga membantu siswa mempermudah dan memahami kemudian mengingat materi yang diajarkan. Sedangkan alasan dipilihnya James Marble Sains Anatomi Manusia adalah karena adanya kecocokan aplikasi dengan materi yang dijelaskan. Di antaranya, game ini dapat menggambarkan struktur dan juga terdapat fungsi dari organ pencernaan manusia. Adapun keunggulan dari aplikasi sains anatomi ini yaitu siswa belajar rangka tubuh, kemudian belajar organ pencernaan, kemudian belajar organ pernapasan, dan lain-lain. Kemudian aplikasi ini dapat bermain puzzle, kemudian kuis yang bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Untuk selanjutnya, di nomor 6 ada rencana anggaran biaya untuk membuat media poster ini yang menghabiskan jumlah yang terdapat dalam tabel. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan poster diantaranya membutuhkan kertas origami, kemudian membutuhkan kertas metalik, kemudian print gambar, spidol, dan kuota. Nah, berdasarkan rincian di atas, untuk pembuatan media alat peraga menghabiskan jumlah seperti yang terdapat pada tabel di atas. Maka, harga jual dari alat peraga atau poster ini diperkirakan untuk satu buah poster ini adalah 30.000. Adapun produk untuk laporan akhir ini, saya membuat sebuah alat peraga atau poster untuk mata pembelajaran IPA materi organ pencernaan manusia. Nah, di sini ada poster organ pencernaan manusia. Nah, dengan menggunakan alat peraga tadi atau poster ini dapat meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA materi organ pencernaan. Dan alasan dibuatnya poster ini karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai alat peraga atau alat torso untuk belajar organ pencernaan. Kemudian dikarenakan biaya untuk membeli sebuah alat torso itu cukup mahal. Untuk itu, saya membuat inovasi baru dengan menggunakan poster ini, karena dengan poster ini bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Dan untuk pembuatan poster ini cukuplah murah dibandingkan dengan alat torso, dan bahan-bahan yang digunakan pun mudah dicari dan pembuatannya pun sangatlah mudah dalam membuat poster yang tadi saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.